Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Semangat? Alhamdulillah. Pembelajaran kali ini kita sudah memasuki semester genap, yaitu semester 2. Jadi pembelajaran hari ini kita awali dengan belajar materi negosiasi. Nah, pasti kalian semua sudah tahu ya arti dari negosiasi? Ya, betul. Tawar-menawar. Ya, untuk mencapai tujuan. Ya, betul. Mencapai kesepakatan. Ya, betul semuanya. Itu yang disebut negosiasi. Mari kita bahas lagi mengenai teks negosiasi. Nah, di sini kita mengulas negosiasi adalah kegiatan merundingkan atau membicarakan mengenai sesuatu untuk mencapai kesepakatan. Nah, ya. Jadi, di sini adalah kegiatan merundingkan atau membicarakan. Yang pasti kalau membicarakan atau merundingkan ada pihak pertama ya dan pihak kedua, ya kan? Nah, jadi dua pihak ini membicarakan sesuatu untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, itu adalah negosiasi. Nah, dan bila dalam sebuah teks negosiasi juga memiliki struktur. Nah, di sini struktur atau susunan dalam teks negosiasi. Nah, di sini yang pertama judul. Nah, setiap teks pasti memiliki judul ya. Judul itu adalah inti pembicaraan, inti wacana atau inti teks. Karena di sini adalah teks negosiasi, jadi saya tulis pembicaraan. Yang kedua, kita masuk ke bagian awal atau yang disebut orientasi. Dalam teks negosiasi, karena di sini ada pihak pertama dan kedua, dalam awalannya ini pihak pertama akan menyampaikan tujuan. Kemudian yang ketiga, pengajuan. Nah, pengajuan ini adalah dari pihak kedua. Setelah pihak pertama tadi menyampaikan tujuan, pihak kedua memberikan sanggahan. Nah, jadi ini sudah paham ya. Jadi adalah sebuah pembicaraan dari dua pihak, ini pihak pertama dan pihak kedua. Kemudian bagian yang keempat adalah penawaran. Nah, penawaran ini adalah dari pihak pertama. Nah, setelah dia mendapatkan sanggahan, dia mengungkapkan argumen untuk mempertahankan tujuan. Nah, kemudian yang kelima yaitu pihak kedua lagi. Nah, di sini akan muncul penolakan atau persetujuan dengan alasan tertentu. Nah, setelah mendapatkan penolakan atau persetujuan, masuk ke bagian penutup. Terjadilah kesepakatan atau ketidakkesepakatan. Nah, gitu. Jadi di sini tadi kan ada pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama ya ini ya, dan pihak kedua. Nah, jadi pihak pertama di sini dalam teks negosiasi, yang pertama dalam penutupannya bisa jadi yang pihak pertama tadi itu setuju, penyampaian tujuannya pun tercapai dan pihak kedua pun juga akhirnya tercapai, dua-duanya sama-sama tercapai. Jadi terjadilah, ya benar, penutupnya berarti terjadi kesepakatan.
kesepakatan. Nah, bisa juga tujuannya tidak tercapai, akhirnya tidak jadi kan. Kedua pun ya juga tidak setuju. Nah, ini kalau sama-sama tidak tercapai tujuannya, jadi akhirnya ketidaksepakatan. Tapi bisa juga ya, bisa juga pihak pertama itu tujuannya tercapai, namun pihak kedua tidak tercapai, tapi dia terpaksa harus setuju. Nah, kalau seperti ini berarti ada pihak yang diuntungkan, ada yang pihak merasa dirugikan, tapi akhirnya tetap terjadi negosiasi ya. Nah, atau juga bisa kebalikannya, pihak dua yang tujuannya tercapai, pihak pertama akhirnya harus mengikuti persetujuan pihak kedua. Nah, itulah struktur teks negosiasi berdasarkan prosesnya juga. Selanjutnya, tujuannya untuk apa sih negosiasi ini? Nah, di sini sudah dijelaskan. Untuk mencapai kesepakatan bersama ya, walaupun tadi ada yang merasa dirugikan, merasa diuntungkan, merasa dirugikan, tapi proses negosiasi itu sudah mencapai kesepakatan bersama. Nah, yang di dalamnya terdapat kesamaan persepsi dan persetujuan. Nah, itu ya, walaupun ada proses yang merasa diuntungkan dan dirugikan. Nah, itu adalah tujuan negosiasi. Nah, sekarang kita belajar mengenai kebahasaan dalam negosiasi. Jadi, di sini unsur-unsur bahasa apa saja yang ada dalam negosiasi? Yang pertama, nah dalam negosiasi ini banyak menggunakan kata-kata sapaan seperti Mbak, Mas, Bu, Pak, Kak, Dek, Om, dan lainnya. Nah, karena ini berhubungan dengan yang kedua dan yang ketiga. Kenapa dia sering menggunakan sapaan? Karena penggunaan kalimat langsung, kalimat hasil kutipan langsung. Contoh, pembeli berkata, "Pak, harganya turun sedikit lagi ya." Nah, ini ada kata sapaan Pak. Dan ini adalah contoh kata kutipan kalimat langsung. Ya, ada petiknya. Nah, ini. Tapi seringkali dalam negosiasi, teksnya bisa dilampirkan dalam bentuk dialog atau drama. Nah, jadi tidak hanya bentuknya berupa wacana ya, tapi juga bisa dalam bentuk percakapan atau dialog. Jadi ada nama penjualnya, kemudian dia memakai kalimat langsung. Nah, kemudian selain itu, kebahasaan dalam negosiasi menggunakan kalimat tidak langsung. Kalimat dengan peran tanah orang lain sebagai pembicara. Contoh, penjual berkata bahwa dia membeli bahan bakunya di luar kota. Nah, ini adalah kalimat tidak langsung. Nah, ini adalah kebahasaan yang ada dalam negosiasi. Nah ini ya untuk contoh negosiasi akan ada pada video berikutnya. Nanti saya beri di link berikutnya akan ada contoh negosiasi berupa video. Kalian simak ya, kalian perhatikan tiap wacana yang ada dalam video tersebut ya. Demikian ulasan saya mengenai negosiasi. Kalian tidak boleh berhenti sampai di sini. Perbanyak literasi yang ada, banyak membaca, buku paket juga dibaca, dipahami. Mungkin buku-buku bacaan yang lain mengenai negosiasi untuk menambah wawasan dan menambah ilmu kalian. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan.
kita ketemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.